siang pemirsa, kembali lagi di kabar siang mingguan hari ini bersama saya Zurfera Taranata dan saya Miftahul Jannah. Beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda untuk mengabarkan aksi Bakamlah RI yang mengusir paksa kapal Cina yang memasuki wilayah laut Indonesia. Pemirsa, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamlah RI mengusir paksa kapal Cina Coast Guard yang menerobos masuk wilayah laut Indonesia. Kapal Cina sempat mengklaim bahwa Natuna yang mereka masuki adalah teritorial Cina. Ketegangan di wilayah perbatasan laut terjadi. Kapal penjaga pantai Cina kedapatan masuk wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna. Kapal PT Pertamina Natuna yang tengah melakukan survei di wilayah ini merasa terganggu dan langsung melapor ke otoritas Laut Indonesia. Saat ditegur kapal Bakamlah, kapal Cina sempat mengklaim bahwa posisi mereka berada di wilayah laut negara Cina. The vessel 5402 conducted routine patrol in the jurisdictional waters of China. Please keep a safe distance from us. Please keep a safe distance from us. Over. China Coast Guard 5402. This is Indonesian Coast Guard, Kilo November, Tanjung Datu 301. I will announce you. This is Continental Shelf of Indonesia, under authority of Indonesian government. What's your intention in this water? KM Tanjung Datu 301 bersama dengan KRI Sutedi Sinaputra 378 bersama-sama melaksanakan shadowing untuk menggiring kapal CCG 5402 untuk keluar dari yurisdiksi perairan Indonesia di Natuna Utara. Bakamlah RI akan terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di wilayah perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa gangguan serta menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memastikan akan terus memantau Laut Indonesia agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kabar siang TV One hari ini. Saya Miftahul Jannah dan saya Zurfera Taranata mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Selamat siang semua, kembali lagi di Liputan iNews bersama kami dengan liputan aktual dan terpercaya. Saya Cikor Danda Putra dan rekan saya Muhammad Sinasra. Muhammad Bogan. Sini kami akan membawakan berita tentang maraknya bullying. Viral, aksi bullying dilakukan di SMA 1 kali orang. Pemirsa, aksi bullying pelajar SMA yang dilakukan teman sekelasnya sering terjadi dan membuat ayah korban marah dan menelpon si pelaku bullying. Aksi bullying yang dilakukan pelaku terjadi lebih dari satu kali dengan motif iseng atau bercanda. Namun, aksi tersebut dianggap serius oleh korban bullying. Korban sudah memaafkan pelaku bullying, namun pelaku kurang puas dengan aksinya sehingga terus-menerus melakukan kegiatan itu kepada si korban, sehingga membuat korban merasa risih dan melaporkan kejadian tersebut terhadap guru ataupun guru BK. Bullying sering dianggap remeh atau sepele, namun pada dasarnya bullying sendiri dapat menyebabkan akibat yang fatal seperti gangguan jiwa, depresi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sekian liputan dari kami dan terima kasih.
Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program kompas.com. Program ini akan mengaplikan informasi kepada Anda mengenai kebakaran gudang robot di Belitung, Banjarmasin. Dan saya akan menyajikan dalam bentuk video saya. Saya Fahril akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Sebuah gudang perabot rumah tangga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin Barat hangus terbakar Sabtu tanggal 2 bulan 11 2024 malam. Gudang yang diduga berisi sejumlah barang mudah terbakar itu habis dilalap si jagoan merah. Api pun berkobar cukup besar. Api besar karena yang terbakar itu gudang perabotan, ujar salah seorang relawan LKI pada bojokbanua.com. Ia pun menyebut titik air di lokasi cukup sulit sehingga meminta agar para relawan lain memprioritaskan unit tangki untuk melintas. Akses air cukup sulit, pungkas LKI. Diketahui saat ini ratusan relawan telah berada di TKP untuk memadamkan api dan diduga api telah menjalar ke pemukiman warga. Saya Fahril, saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. TV One sedang berduka mendalam dengan adanya kecelakaan yang terjadi di Tol Pemalang. Tim liputan program Fakta TV One menjadi korban kecelakaan maut di Tol Pemalang dari arah Jakarta menuju Semarang. Tim liputan TV One menuju ke Semarang untuk liputan investigasi di Jawa Tengah. Kecelakaan tragis menimpa rombongan jurnalis TV One, tim program Fakta di Jalan Tol Pemalang, kilometer 315, Jawa Tengah. Mobil tim program Fakta TV One ditabrak truk box pada Kamis 31 Oktober 2024. Dari 5 orang tim program Fakta TV One yang berada di dalam mobil Dayat Sohenia, 2 orang mengalami luka berat dan 3 orang meninggal dunia. Data korban meninggal dunia ialah Sunardi, di mana korban mengalami luka cedera kepala berat, fraktum tulang hidung, serta sobek di tak beraturan di kaki kanan korban. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Kilas, Taman Pemalang. Lalu Marwan, berprofesi sebagai kameramen. Ia mengalami luka gejas dada, cedera abdomen, lecet dagu. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Kilas, Taman Pemalang. Ketiga, Alwan Syahmidi, juga berprofesi sebagai kameramen. Ia mengalami luka fraktum telapak kaki kanan, gejas dada, dan cedera abdomen. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Kilas, Taman Pemalang. Sementara 2 orang korban yang mengalami luka berat ialah GG atau GG, berprofesi sebagai produser, dan Felicia Melinda Deki Priyatna, berprofesi sebagai host, di mana mereka mengalami luka cedera kepala ringan, gejas dada, lecet di wajah, dan sobek kepala belakang. Kondisi sadar dirawat di Rumah Sakit Al-Kilas, Taman Pemalang. Telah terjadi laka lantas, tepatnya di kilometer 315, sekitar pukul 6.40 menit, jurusan dari Jakarta ke Semarang. Kami sampaikan korban itu ada 5, kemudian 3 meninggal dunia dan 2 masih luka-luka ringan. Sekarang dalam tahap pemeriksaan dari kesehatan. Kalau dari pemeriksaan sementara penyebab kecelakaan? Sementara dari dokter ada beberapa luka-luka yang diderita sehingga mengalami
apa namanya, Kalau penyebab kecelakaan belum? penyebab informasi sementara masih dilakukan dalam penyelidikan, sehingga nanti kami masih lakukan pengembangan dan hasilnya secepatnya akan kami sampaikan ke media. Ini mobilnya nabrak atau ketabrak apa Sementara gimana? masih kami cek di lapangan. Oh gitu ya. Masih kita lakukan penyelidikan di lapangan oleh petugas. Secepatnya kalau sudah selesai ada informasi akan kami sampaikan. Kalau mobil yang terlibat kecelakaan ada berapa dan di Ada dua. Ada dua ya. Mobil Avanza dan mobil paket box Rosalia Express. Oh gitu ya. Ya pemirsa, itulah berita yang dapat disampaikan oleh kami dari Breaking News. Saya Satria Penurgowo dan teman rekan saya Mada Yogi pamit undur diri. Selamat pagi. Selamat sore pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Kembali lagi bersama saya Alfranda Yani yang akan membawakan berita-berita terbaru dan terpercaya. 4 November 2024. Berita kali ini adalah seputar masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satunya yaitu permasalahan ramainya kantin sekolah yang disebabkan oleh jumlah siswa yang melebihi kapasitas sekolah. Baik, berita kali ini kami ambil dari sekolah SMA Negeri 1 Kaliorang bersama rekan saya Maria Inviolata Sadatawa di lokasi. Baik Maria, bagaimana keadaannya di Baik, terima kasih untuk Alfranda. Kembali lagi bersama saya Maria Inviolata Sadatawa dalam Breaking News kali ini. Dan sekarang saya sedang berada di sekolah SMA Negeri 1 Kaliorang yang dikabarkan sangat ramai pada istirahat yang disebabkan adanya jumlah kapasitas siswa yang melebihi kapasitas kantin. Dilihat pada video sebelumnya bahwa keadaan kantin sangat ramai. Pada saat siswa mengantri untuk membeli jajan, beberapa siswa juga mengeluh pada saat pembayaran mereka sering hilang, ataupun seperti sepatu mereka terinjak atau hilang. Oke, sekarang saya akan mewawancarai salah satu murid yang ada di sekolah ini. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu siswa SMA Negeri 1 Kaliorang. Jadi, bagaimana tanggapan Anda mengenai jumlah siswa yang melebihi kapasitas kantin yang ada di sekolah ini? Baik, tanggapan saya tentang kapasitas kantin dengan siswanya itu pasti menyebabkan misalnya kan di sekolah ini kan istirahat pertama itu cuma 15 menit. Nah, jadi kalau misalkan mau beli itu harus gantian dan pada saat kita membeli itu sudah masuk kelas, jadi itu sangat mengurangi waktu sekali dan juga nggak bisa makan di tempat, langsung di tempatnya itu sih. Baik, terima kasih. Baik, itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Alfranda di studio. Baik, terima kasih kepada Maria. Wawancara tadi menutup acara berita pada sore hari ini. Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya. Saya Alfranda Yani, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, Liputan 6 kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Gatri Darmayani, inilah berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat sejak Selasa dini hari menyebabkan terjadinya longsor hingga memutus jalan Sumatera Barat Riau. Seseorang warga bahkan dilaporkan meninggal dunia akibat terseret longsor saat membantu membersihkan jalan. Kamera drone merekam kondisi jalur Sumatera Barat Riau yang terputus total di Jorong Ulung Air Kota Merapat, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota pada Selasa siang. Retakan jalan yang cukup besar dan panjang sangat membahayakan pengendara.
Tak hanya itu, sekitar 30 titik longsor juga telah terjadi di sepanjang jalan yang menghubungkan dua provinsi ini. Akibat longsor, seorang warga bernama Danu 40 tahun tewas saat membantu membersihkan jalan. Sementara itu, tim gabungan terus berupaya melakukan pembersihan untuk membuka akses jalan. Sejumlah alat berat pun dikerahkan ke lokasi longsor. Warga yang akan bepergian melalui jalur ini dihimbau untuk menunda perjalanannya. Ini baru titik keempat. Dapatkan di sana masih ada lagi kayu-kayu yang turun, ada jalan yang terbaik. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas akibat terjadinya longsor di jalur Sumbar Riau, polisi mengalihkan arus kendaraan di pintu gerbang utama untuk masuk ke kawasan Lembah Harau. Selain memasang tanda larangan lewat, polisi juga meminta pengemudi untuk putar arah dengan melewati jalur Kili Ranjau, Kabupaten Sijunjung. Akibat jalan terputus, antrian panjang kendaraan tidak saja terpantau di kawasan Sari Lama, namun juga dari Kelok 9 hingga di beberapa titik jalan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Gatri Darmayani, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Kompas Disko. Program ini akan mengaplikasikan informasi kepada Anda mengenai kebakaran yang terjadi di Kecamatan Sangkulirang, dan kami akan menyajikannya dalam bentuk video. Saya Arman Ali dan saya Alexander Julius Franz akan menemani Anda dalam 3 menit ke depan. Ratusan kios pasar Sangkulirang ludes dilahap si jago merah. Kerugian diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Kebakaran besar ini melanda pasar Sangkulirang di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur pada Kamis 22 Agustus 2024. Diduga kobaran api berasal dari korsleting listrik atau arus pendek listrik. Mulanya api muncul dari toko lorong ketiga sebelah utara Pasar Pagi Sangkulirang dan menjalar ke beberapa toko lainnya. Upaya pemadaman segera dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu oleh masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB Kabupaten Kutai Timur mengungkap kerugian hingga mencapai 10 miliar rupiah. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat datang pemirsa, kembali lagi dengan saya Niloh Raniasi dalam acara Kaliorang Update, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, informasi terjadi kebakaran hebat di Pasar Sangkulirang, Desa Benua Baru, Kutai Timur, Kalimantan Timur pada Kamis 8 Agustus 2024 dini hari. Berdasarkan informasi salah satu warga, diperkirakan kebakaran bermula kurang lebih antara pukul 1 sampai 1.30 dini hari. Pada kejadian tersebut, sekitar kurang lebih 350 kios milik pedagang hangus. Dan inilah Prime Time Kaliorang Update selanjutnya. Kebakaran kembali hanguskan ratusan kios di Pasar Pagi Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang pada Kamis 22 Agustus 2024 pada dini hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kutai mengungkap kerugian hingga 10 miliar. Sekitar pukul 1 WITA, api terlihat dari stand toko lorong ketiga sebelah utara Pasar Pagi, Sangkulirang, Jalan Masjid Ar-Rahmah, RT 9 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang. Kemudian api tersebut mulai membesar dan menjalar ke beberapa toko yang ada di Pasar Pagi Sangkulirang.
Dalam video yang beredar, kebakaran tampak membesar dan meluas di sejumlah titik pasar. Api dan asap membumbung tinggi ke udara. Petugas pemadam kebakaran pun tampak mencoba memadamkan api. Sejumlah warga juga tampak turut membantu proses pemadaman. Petugas sendiri tak menampik kebakaran menghanguskan ratusan kios. Kebakaran juga berdampak terhadap penginapan dekat pasar. Untuk sementara, data yang kami dapat ada 350 bangunan dan 2 penginapan. Ujar penata layanan operasional Pos Sangkulirang Damkar Rutim Suryanto kepada Detikcom, Kamis 22 Agustus. Dia mengaku pihaknya sempat mengalami kendala saat proses pemadaman. Pasalnya, mobil damkar tidak bisa masuk ke area pasar karena jalanan sempit. Kebakaran pasar Sangkulirang berlangsung selama 5 jam lamanya. Petugas sendiri menduga kebakaran akibat korsleting atau arus pendek listrik. Dugaan sementara arus pendek, kebakaran dari jam 1 sampai jam 6.30 WITA, ujar Suryanto. Suryanto menjelaskan bahwa bangunan yang terbakar mulai dari samping Masjid Ar-Rahmah sampai lorong Bank BPD. Luas area terbakar diperkirakan kurang lebih 100 x 80 meter persegi terangnya. Suryanto mengatakan kerugian akibat kebakaran tersebut belum ditaksir. Dia mengatakan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hanya saja, kata Suryanto, seorang relawan terluka akibat kebakaran. Korban terluka saat membantu proses pemadaman. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup pertemuan kita di acara Kali Orang Update hari ini. Mewakili teman kerja saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di kompas.com. Hari ini kami akan membawakan berita tentang fenomena yang baru-baru ini telah terjadi, yaitu fenomena hari tanpa bayangan. Perkenalkan, nama saya Fadayanti dan rekan saya Siti Ulisa Fitriani. Selamat menyaksikan. Pulau Jawa telah mengalami fenomena hari tanpa bayangan pada 8 hingga 14 Oktober 2024. Pada waktu-waktu tersebut, bayangan benda tidak terlihat sehingga dianggap tidak ada bayangan. Lantas, apa itu hari tanpa bayangan? Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin, mengungkapkan hari tanpa bayangan adalah fenomena saat matahari tepat berada di atas kepala pada siang hari, sehingga bayangan jatuh di dasar benda. Bayangan benda menurut Thomas tidak terlihat dan dianggap tidak ada bayangan. Kemudian tim prediksi dan peringatan dini cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ida Pramuwardhani mengatakan hari tanpa bayangan terjadi ketika matahari di posisi tertinggi di langit. Berikut adalah ulasan dari Ida Pramuwardhani. Lantas, apakah fenomena tersebut akan membuat suhu semakin memanas? Menurut Ida, matahari akan memancarkan sinar dengan intensitas maksimum saat hari tanpa bayangan terjadi. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi perubahan suhu yang menjadi lebih panas. Adapun kenaikan suhu, kata dia, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kelembatan, tutupan awan, dan potensi awan hujan. Berikut adalah ulasan dari Ida Pramuwardhani. Namun saat fenomena ini, paparan sinar ultraviolet akan lebih kuat dari biasanya, hingga masyarakat disarankan untuk menggunakan perangkat pelindung kulit atau tabir surya.
pemirsa, kembali lagi bersama kami, saya Ayu Damayanti dan rekan saya Mira Carmila di acara Breaking News TV. Berita terkini telah terjadi kebakaran di Pasar Sangkirang, Desa Benua Baru Ilir, Kutai Timur, Kamis 22 Agustus 2024. Ratusan kios pasar Sangkulirang ludes dilahap si jago merah. Kebakaran besar melanda pasar di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, Kamis 22 Agustus 2024. Kebakaran di pasar pagi Sangkulirang ini terjadi sekitar pukul 1 malam WITA. Diduga kobaran api berasal dari korsleting listrik atau arus pendek listrik. Upaya pemadaman segera dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan dibantu oleh masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kutai mengungkap kerugian mencapai hingga 10 miliar. Waspadalah tanah longsor di musim penghujan. Di dua tempat berbeda terjadi tanah longsor dalam waktu hampir bersamaan. Di Magelang, Jawa Tengah, 5 warga terluka setelah rumahnya tertimbun tanah longsor. Sementara di Bandar Lampung, tanah longsor menyebabkan 2 rumah mewah roboh. Pemilik rumah mewah di kawasan Pasir Jingtung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ini tidak pernah menyangka rumah yang baru direnovasinya akhirnya roboh rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa. 2 unit rumah tidak ditempati karena masih dalam proses renovasi. 2 unit rumah mewah di Bandar Lampung roboh Selasa sore akibat terbawa tanah longsor. Peristiwa ini bermula dari jalan perumahannya longsor sekitar pukul 9 pagi. Beberapa jam kemudian, longsor merembet ke 2 unit rumah berlantai 2 ini. Pengembang perumahan mengaku tanah di lokasi kejadian merupakan tanah timbunan. Untuk memperbaiki rumah yang longsor dan memperhitungkan kembali struktur yang sudah longsor ini, dan kita akan kembalikan seperti rencana semula. Ini memang timbunan ya Pak ya? Dari sini timbunan di ujung jalan ini. Kalau dari set plan-nya memang kayak gitu Pak ya? Ya. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada. Sementara di Jawa Tengah, tebing setinggi 50 meter di lereng Gunung Sumbing di Magelang juga longsor. Akibatnya, rumah milik Selamat Ardianto dan Haryoto rata dengan tanah. Kejadiannya juga berlangsung Selasa sore kemarin, diawali dengan hujan deras yang melanda kawasan lereng Gunung Sumbing. Sejak siang, tiba-tiba tebing setinggi 50 meter longsor dan menerjang mobil yang sedang diparkir dan kemudian menimbun rumah milik warga di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 5 orang yang berada di dalam rumah mengalami luka-luka. Saat ini sebanyak 6 jiwa dari 2 keluarga terpaksa mengungsi di rumah milik kerabatnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat pagi pemirsa, Info Kilat kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Ahmad Fauzan, inilah informasi selengkapnya. Kondisi lautan Indonesia kini sedang kritis. Laut kini dipenuhi ratusan juta sampah plastik yang tersebar di Indonesia. Jumlah yang terus bertambah dikhawatirkan populasi ikan akan kalah dengan keberadaan sampah. Berdasarkan data dari Statistik Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS, bahwa sampah plastik Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun, di mana 3,2 juta ton dibuang ke laut. Inilah yang menjadi alasan Indonesia menduduki posisi kedua negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Tak beres dikelola di darat, sampah plastik akhirnya meluncur ke lautan, mengendap dan terurai sempurna menjadi mikroplastik dan tentu saja membahayakan hewan laut, ekosistem laut, dan manusia. Informasi tadi sekaligus penutupan kita hari ini. Jangan lupa saksikan info kilat di hari dan di jam yang sama. Saya Ahmad Fauzan mewakili beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih masih bersama kami. Buat Anda yang baru bergabung, kami hadirkan 2 berita utama hari ini. Di Banyumas, digerebek petugas, temukan narkoba dan obat-obat terlarang.
Pembunuhan seorang perempuan terungkap, yakni pelaku adalah orang terdekat korban. Rumah seorang pemuda di Desa Pekaja, Banyumas digerebek petugas. Dari hasil operasi itu ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di sejumlah tempat. Pria 29 tahun ini tak berkutik saat digerebek di rumahnya oleh tim Sat Narkoba Polresta Banyumas. Warga Desa Pekaja Banyumas ini ditangkap lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Usai mendesak pelaku, akhirnya polisi menemukan paket sabu-sabu yang tersimpan di sejumlah tempat, mulai dari kolong tempat tidur dan di balik pintu rumah. Tak hanya sabu-sabu, ditemukan pula puluhan butir obat psikotropika dan timbangan digital. Total sabu-sabu yang ditemukan seberat 40 gram serta 20 butir obat psikotropika. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli narkotika dari seseorang di Jakarta. Obat terlarang itu hendak dijualnya di sejumlah tempat hiburan malam di kota Purwokerto. Dari seseorang yang selama ini diinformasikan dari masyarakat kepada kami, kemudian kita setelah melakukan penyelidikan, kemudian pada yang bersangkutan kita berhasil amankan di pinggir jalan. Pada saat itu yang bersangkutan kemudian kita bawa ke rumahnya karena informasi yang didapatkan pada kami bahwa yang bersangkutan ini merupakan bagian dari pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku akhirnya digelandang ke kantor polisi bersama dengan barang bukti kejahatannya. Ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika atas ancaman pidana 20 tahun penjara. Pelaku pembunuhan seorang perempuan di Indekos, Jalan Petorongan, Kota Semarang. Terungkap petugas meyakini pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang wanita yang bekerja sebagai petugas call center bank swasta di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ternyata adalah kekasih korban sendiri bernama Muhammad Adi Nugroho. Sedangkan korban adalah RA, warga Gerobokan, Jawa Tengah. Tersangka Adi tega menghabisi RA gara-gara cemburu korban dekat dengan pria lain. Cemburu karena melihat pacarnya jalan dengan cowok lain, begitu kan? Iya, betul. Dalam rilis Polrestabes Semarang pada Selasa 22 Oktober, Kapolres Tabes Semarang Kompes Pol Irwan Anwar mengungkapkan pelaku merencanakan pembunuhan dengan memanjat indekos korban pada Kamis 17 Oktober tengah malam. Pelaku membawa sebilah pisau sangkur yang kemudian ia gunakan untuk menusuk korban. Gerak-gerik sang pelaku terekam dalam kamera CCTV yang ada di dekat lokasi kejadian. Adapun korban sendiri mengalami 15 luka tusuk. Adi rupanya memiliki kebiasaan mengintai korban RA. Tak hanya secara fisik, Adi juga mengintai korban via online. Hal ini dilakukannya dengan cara memantau aktivitas digital RA dengan menggunakan akun fake alias palsu, baik menggunakan media sosial ataupun aplikasi kencan. Pelaku sempat kabur ke Jakarta, namun tak berlangsung lama. Pria berusia 28 tahun itu kemudian kembali ke rumah kakaknya di Banyumani di kota Semarang hingga disergap polisi pada Selasa 22 Oktober pukul 4 pagi. Adi dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, mati atau paling lama 20 tahun penjara. Sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Egy Agus Aditya pamit undur diri.